Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnida Falatika SPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP ITU Sama Kota Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor peserta 20150309245. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Usama Kota Tegal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita baca doa belajar dulu bersama-sama. Pemimpinnya siapa hari ini? Sheryl, silakan Mbak Sheryl di. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak soleha? Masya Allah, luar biasa hari ini ya. Meskipun siang hari, tapi masih semangat. Oke. Absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, lengkap. Oke, berangkat. Ada yang masih ingat nggak? Materi pelajaran kemarin tentang kebutuhan hidup manusia. Ada berapa jenisnya? Secara skala prioritas ada 3. Apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada satu pertanyaan yang akan Bu Nida sampaikan ke teman-teman semua. Sudah lihat gambar di LCD? Sudah? Dari 2 gambar ini, ada yang, apa ini? Gambar yang sebelah kanan? Good environment. Apa itu good environment? Lingkungan yang baik. Kemudian yang di sebelah kiri ada bad environment. Apa maksudnya? Lingkungan yang buruk. Dari 2 gambar di atas, kalau kalian disuruh memilih, mana gambar yang akan kalian pilih? Good environment. Kenapa alasannya? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Apa alasannya? Karena bersih, terus kalau lingkungannya bersih, berarti nggak ada penyakit. Kalau lingkungannya bersih, berarti sehat, tidak ada penyakit. Kalau yang bad environment, kenapa? Kenapa tidak mau memilih? Banyak sampahnya. Banyak sampahnya. Terus akan terjadi apa? Banjir. Apalagi? Kira-kira nyaman nggak untuk ditinggali? Enggak. Pretest dulu nih, untuk menguji seberapa jauh kalian memahami materi yang akan Bu Nida sampaikan. Menurut kalian, ada berapa macam pencemaran yang ada di lingkungan? Ada yang mau jawab? Apa aja Mbak Sheila? Pencemaran? Udara, pencemaran air, sama pencemaran tanah. Ya, untuk materi hari ini yang akan Bu Nida sampaikan terkait tentang pencemaran lingkungan. Apa saja yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, kemudian dampak dan penyebab dari pencemaran lingkungan tersebut, serta upaya pelestarian supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Pertama, pencemaran. Apa itu pencemaran? Ya, berubahnya
tatanan. Atau kalau nama lain dari pencemaran itu adalah polusi. Kita tahu ya, kalau berita tentang polusi itu kemarin-kemarin ramai di kota Jakarta. Polusi udara di Jakarta sangat tinggi. Sampai ada yang membandingkan melalui foto ya, langit Jakarta ketika COVID sangat biru. Kan pada saat itu pandemi, semua di rumah, nggak ada yang di jalan, sedikit ada orang beraktivitas di luar rumah. Kemudian kemarin itu sempat langitnya itu hitam pekat, tapi udaranya sangat kotor. Polusinya sangat tinggi yang mengakibatkan banyak terjadi banyak masyarakat yang terkena penyakit gangguan pernafasan. Saking kualitas udara di Jakarta pada saat itu sangat buruk. Jadi panas, debu, ditambah lagi polusi asap dari pabrik-pabrik, kendaraan-kendaraan bermotor dan lain sebagainya, menjadi akumulasi penyebab kenapa kemudian kualitas udara di Jakarta pada bulan yang kemarin sangat yang dihirup bukan O2 tetapi CO2. Nah, efek itu lama-lama kalau kemudian kandungan CO2-nya terlalu tinggi, bumi itu punya lapisan apa? Atmosfer. Kalau kemudian CO2-nya banyak, itu menyebabkan lapisan atmosfernya menjadi bocor atau menipis. Nah, kalau sudah menipis, fungsi dari lapisan atmosfer itu apa? Fungsinya apa? Untuk melindungi dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, kalau kemudian lapisan atmosfernya itu menipis atau bolong-bolong, yang terjadi sinar mataharinya bisa langsung ke bumi yang mengenai kita manusia. Nah, itu akan sangat berbahaya. Ini yang kemudian disebut sebagai efek rumah di sungai, di selokan, bahkan di pinggir laut. Ya kan, kalau kita lihat laut-laut sekarang yang harusnya bisa dinikmati keindahannya, pasirnya bisa kita nikmatin, tapi terkotori dengan sampah-sampah yang ada di pinggiran laut. Kemudian sungai yang harusnya sungainya bersih, bisa buat mandi, bisa buat cuci, ini kotor, airnya keruh, banyak sampah, kan? Yang paling parah adalah ketika kemudian sampah itu mengumpul, aliran airnya terhambat tidak? Terhambat. Akhirnya kalau hujan terjadi banjir, kan? Tanahnya tadi kering, tandus, nggak subur. Kalau tanahnya kemudian tidak subur, yang terjadi apa? Tanamannya pada layu. Akhirnya ketahanan pangannya menjadi apa? Menjadi kacau, kan? Akhirnya harga-harga pangan menjadi naik mahal karena kualitas tanahnya tidak bagus untuk ditanami. Kalaupun bisa ditanami, bisa panen, kualitas buah-buahan dan sayurannya tidak terlalu bagus. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Mengolah sampah atau limbah dengan prinsip 3R. Apa aja 3R? Reuse, reduce, recycle. Apa itu reuse? Menggunakan kembali. Misalnya apa contohnya kita menggunakan kembali? Ya, misalnya kita nggak usah beli air mineral yang plastik. Kita bawa saja botol air minum. Untuk kemudian kita gunakan kembali. Atau misalnya kalau kita beli makanan tuh dapat yang tepak itu jangan dibuang. Yang tepak plastik itu kan, yang bening. Misalnya kita beli salad gitu ya, salad kan ada tepaknya gitu. Nah, itu bisa di reuse.
digunakan kembali untuk naruh, misalnya naruh cabe, ya kan, naruh bumbu-bumbu, atau naruh kita kalau mau berangkat ke sekolah bawa bekal, rotinya taruh di situ. Intinya plastik itu tidak dibuang, tapi digunakan kembali tanpa harus diolah. Itu namanya reduce. Kalau reduce, apa itu reduce? Mengurangi, ya tadi pemakaian botol pribadi. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi membeli barang yang akan menimbulkan sampah. Beli sarapan yang tadinya beli sarapan Bu, dibungkus, kita dari rumah sudah bawa mangkok dan piring. Jadi beli sarapannya udah langsung pakai piring atau mangkok sendiri. Jadi kita pulang ke rumah tidak membawa sampah. Kan kalau piring sendiri, mangkok sendiri cuci lagi kan ya. Itu reduce. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Atau ke supermarket dengan membawa tote bag. Supaya ketika kita di supermarket tidak perlu membeli tas plastik atau tas kresek. Itu reduce. Kalau recycle, mendaur ulang. Contohnya, ya kita punya botol-botol plastik atau bekas galon atau apa, itu bisa untuk jadikan pot, untuk dijadikan hastakarya atau yang lain. Kita daur ulang sampah-sampah plastik itu menjadi barang yang lebih bernilai dan bermanfaat. Itu recycle. Kemudian reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali atau penghijauan. Hemat listrik. Ini juga akan mengurangi gas karbon dioksida. Jadi penggunaan AC, penggunaan listrik itu juga akan berdampak pada kualitas udara. Jadi kalau tidak digunakan, dimatikan. Oke. Belum ya. Kemudian menggunakan kendaraan umum. Ya tadi kan salah satu penyumbang polusi udara apa? Kendaraan pribadi yang terlalu banyak. Satu rumah ada 4 orang. 4-4-nya punya motor. Ya punya motor, punya mobil. Ketika pagi-pagi, berangkat pagi, 4 motornya keluar semua. Macet nggak di jalan? Iya. Jadi pernah ada tuh penelitian. Jadi kalau pakai kendaraan bermotor, kalau pakai motor, ini penelitian di Simpang 4 itu apa namanya? Di perempatan traffic light gitu. Ada gambar motor 10 atau 15. Itu bikin macet kan? Motornya jajar tuh 5. Itu kan jadi macet. Kemudian gambar satunya adalah ketika 15 orang ini yang tadinya naik motor sendiri-sendiri, motornya nggak ada, diganti dengan satu bus. 15 orang itu naik ke dalam bus satu. Di jalan itu hanya ada berapa kendaraan? 1. Lega nggak? Dibanding tadi yang traffic light dengan 15 motor, satunya traffic light hanya 1 bis yang berisi 15 orang. Anak soleh? Iya. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang apa itu pencemaran lingkungan, hari ini kita akan belajar pencemaran lingkungan dengan menggunakan metode Teams Games Turnamen. Apa itu Teams Games Turnamen? Jadi kita akan belajar pencemaran udara dengan metode Games Turnamen atau permainan yang berbentuk turnamen. Namanya turnamen itu ada sesinya atau babak-babaknya. Nanti kalian akan dikelompokkan masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu akan berkompetisi menyelesaikan soal di setiap babak. Kemudian setelah kalian menyelesaikan soal di setiap babak, kalian akan mendapatkan poin. Dan nanti poin yang paling tinggi dialah yang akan jadi pemenang. Sampai sini paham? Oke. Kita pengelompokan dulu. Caranya adalah mulai dari Mbak Cila.
menghitung 1 sampai 4. Nanti kalau sudah 4, hitung lagi angka 1. Paham ya? Oke, Mbak Cila. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, ingat angkanya masing-masing. Sekarang berkelompok sesuai angkanya masing-masing. Ini untuk angka 1. Ini untuk angka 2. Ini untuk angka 3. Dan yang paling bawah untuk angka 4. Oke. Sudah mulai ngantuk belum? Yang siang ya kan belajar pasti ngantuk. Kita sebelum masuk ke games turnamennya, kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk. Ada yang tahu nggak ice breaking kita hari ini apa? Ini adalah melengkapi kata. Petunjuknya makanan khas Indonesia. Ada yang bisa? Yang pertama apa? Ya, kelompok 3. Ya. Yang kedua, kelompok 4. Nasi uduk. Yang ketiga, kelompok 1. Gudeg nasi uduk. Ini adalah makanan khas dari sebuah kota di Pulau Jawa. Ya, kan Jakarta dari Betawi. No. No, ketoprak. Udah nih. Ya, karedok. Ya, karedok. Betul. Lagu 1, kelompok 1. Karedok. 2. Tebak nama kota di Indonesia. Yang pertama apa? Batam. Yang kedua? Jambi. Iya. Jambi. Parepare. Yang keempat? Madiun. Kan di Indonesia. Kalau Madinah bukan di Indonesia dong. Rule gamesnya di Teams Game Turnamen ini, jadi kalian sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 4 sampai 5 orang. Nanti games ini akan ada 3 babak. Yang pertama, tebak kata. Ya, jadi nanti 1 orang dari kelompok kalian maju ke depan, hadap sana ya. Jadi yang di depan itu tidak tahu kata yang ada di belakang. Kemudian kelompoknya harus mendeskripsikan kata tersebut tanpa harus menyebutkan kata yang akan dijawab. Seperti tebak gambar kemarin, cuman ini adalah tebak kata. Satu kelompok hanya ada 2 soal yang harus dikerjakan di tebak kata ini. Kemudian babak kedua adalah teka-teki silang. Jadi nanti setiap kelompok baris di sini 1 orang memiliki jatah menyelesaikan 1 soal. Jadi setiap kalian di sini harus menjawab soal yang ada di situ. Kalian semua mempunyai pengaruh atau mempunyai andil untuk membuat kelompok kalian mendapatkan poin atau tidak. Ya, kalau yang kelompoknya hanya 4, berarti akan kembali ke orang pertama. Yang kelompoknya 4, berarti nanti untuk menyelesaikan soal nomor 5, itu berarti orang pertama kembali lagi ke depan. Paham ya? Nah, untuk babak ketiga, ini babak penentuan. Soalnya hanya 1, dan itu rebutan. Angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika Bu Nida sudah mempersilahkan siapa, baru kalian menjawab. Jangan jawab dulu sebelum Bu Nida tunjuk. Ketika sudah ditunjuk tidak bisa menjawab, maka pertanyaan itu akan dilempar sampai ada kelompok yang bisa menjawab soal tersebut. Kemudian nanti poin benar adalah 100, poin salah adalah 0. Jika mengganggu permainan akan dikurangi 100. Jadi misalnya kelompok 1 tebak kata, terus kelompok 3 mengganggu nih, ikut-ikutan jawab. Nah itu kelompok 3 akan dikurangi 100. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dari rules ini?
Bisa diikuti? Siap? Siap. Oke. Sudah siap dengan permainannya? Siap. Coba kelompok siapa yang paling ramai? Oke. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 suaranya mana? Kelompok 4 jangan kalah. Mana suaranya? Oke, siap ya berarti semuanya. Kita masuk ke turnamen. Tebak kata. Ini contoh dulu. Coba Mbak Nasya maju. Ini untuk contoh. Contoh saja. Kalau ini boleh semuanya jawab ya. Apa? Ya, jangan sebut tunjuk kelompok sendiri. Kalau ini contoh, ini boleh. Terserah. Satu kelompok hanya 2 soal. Oke. Kalau weekend pagi sore. Ya betul. Begitu ya contohnya. Ini adalah lembar kerja yang harus kalian tulis nanti. Ini berisi nama-nama kelompok. Tulis kelompok 1 nama-namanya siapa. Dan ini adalah total poin yang akan kalian hasilkan. Satu kelompok hanya jatah 2 soal. Nanti mau Naswa semua atau mau soal yang satunya nanti bergantian boleh. Atau yang lain boleh dipikirkan siapa yang akan maju untuk 2 soal. Oke. Soal pertama. Tidak banyak kendaraan. Apa? Polusi. Betul? Betul. Oke. Soal kedua, ada yang mau gantian dengan Naswa? Mengurangi penggunaan Korea. Plastik. Siap ya. Air kotor. Sampah. Kan udah mana? Ayo namanya. Putar. Sungai. Pencemaran air. Satu kata saja. Enggak panjang-panjang. Apa sih? Yang banyak sampah. Tuh. Apa ya benar betul? 8 9 10. Apa? Masih ada soal yang lain. Satu lagi. Nice. Cuma satu kata ya, tidak panjang-panjang. Sampahnya banyak banget. Masuk lingkaran. Banjir. Bukan kebanjiran. Kita lagi. Banjir. Deg-degan. Siap. 1, 2, 3. Bagus. Pintar semua. Fatima. Sudah siap? Oke. Pupuk, betul. Berarti kelompok 3 poinnya berapa? 2. Siap? Itu yang yang masih Udah ada. Asap. Ya. Udara gelap.
WhatsApp itu berarti udah ada gelap kata Mbak Yasmin. Satu lagi soal siapa? Mbak Gadis. Siap Mbak Gadis? Itu yang tangan jatuh. Longsor tanah. Ada 5 soal yang harus kalian selesaikan, tetapi satu anak hanya mendapatkan 1 soal, kecuali kelompok 3 karena hanya 4 anak. Berarti nanti yang 1 anak mengerjakan 2 soal. Paham ya? Jadi setiap kalian memiliki andil terhadap poin kelompoknya masing-masing. Berarti poin tertinggi berapa ini untuk kelompok ini? 500. Tunjuk soalnya ada di sini. Silakan kalian menulis jawabannya di kotak teka-teki silang yang sudah siap. Siap? Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Oke, itu pohon tanah ditanam, namanya apa? Udah. Ya kerjakan yang bisa saja. Ini jangan lupa ya nama kelompoknya. Pokoknya kalau sudah ada kelompok yang selesai berarti selesai. Ya cepat. Ayo bro. Jangan lupa nama kelompok. Udah selesai tuh. Gak bisa duluan ya mana? Ini aku menyerah, Bu. Ayo Fatimah bisa Fatimah selalu bisa. Ini sudah semua. Kelompok 1. Oke, yang lain 1, 2. Ini sudah selesai? Belum? Berarti ini terakhir Yasmin nanti. Yasmin udah. Ini sudah. Om belum? Sudah, berarti ini sudah terakhir. Nomor 1 apa? Reboisasi. Nomor 2, recycle. Nomor kelompok 2 salah ya. Total kelompok 1 berapa? 700. Kelompok 2? 500. Kelompok 3? 700. Kelompok 4? Oke, di games penentu ini berarti yang nilainya sama yang berhak ikut. Berarti kelompok 2 sudah dipastikan gugur. Oke. Berarti ini soal hanya untuk kelompok 1, 3, dan 4. Ingat, angkat tangan terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. CO2. Bagaimana CO2 itu menyebabkan efek rumah kaca? Efek. Kelompok 3 dan 4. Ada yang lebih tepat lagi? Silakan. Bentar tadi apa? Aku lupa. Efek rumah kaca itu sebuah efek. Nah, apa yang kamu ketahui tentang efek rumah kaca? Ayo Mbak Yuni. Ya, ayo. Kalau bumi kebanyakan karbon dioksida terus membuat atmosfer menipis, bikin sinar matahari langsung ke bumi. Gimana? Kalau sinar matahari langsung ke bumi? Pemanasan global. Pemanasan global itu intinya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Berarti kelompok 1 poinnya berapa? 700. Kelompok 2? 500. Kelompok 3? 800. Kelompok 4? 700. Berarti untuk pemenang dari tim Games Turnamen Materi Pencemaran Lingkungan kelompok berapa? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, poinnya sudah ada. Nah, karena ini
games turnamen ada pemenangnya, berarti harus ada rewardnya. Untuk kelompok karena ini teens games turnamen, namanya games, namanya turnamen, itu pasti ada hadiahnya. Terima kasih untuk kelompok 4. Maaf. Selamat untuk kelompok 3. Poin tertingginya. Sebentar. Nanti kalau udah selesai. Oke. Apa yang bisa kalian dapat dari materi pembelajaran hari ini? Enggak, untuk materi pembelajarannya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Buang sampah di tempatnya. Ada lagi? Kurangi memakai kendaraan pribadi. Ada lagi? Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi lagi tidak membakar sampah. Mengurangi pembakaran sampah. Melakukan reboisasi. Reboisasi itu nggak harus nanam di hutan ya. Kita menanam di pekarangan rumah sendiri itu sudah bagian dari reboisasi sederhana. Jadi bayangkan setiap rumah itu ada satu pohon yang ditanam, maka Indonesia, bumi kita akan kembali hijau. Ada lagi kesimpulannya? Ya, Mbak. Melakukan? Contohnya apa recycle yang kamu akan lakukan? Ya, recycle-nya apa? Yang akan kamu daur ulang itu apa? Botol dibikin Pot. tempat pot. Untuk nanam apa misalnya? Tanaman. Ya contoh tanamannya cabai, semangka, melon. Sapi mungkin. Cabai. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentang materi pencemaran lingkungan, tadi juga sudah bermain-main tentang games pencemaran lingkungan. Nah, sekarang akan Bu Nida tes kalian dengan mengisi gambar aktivitas individu ini. Iya, kalau ini dikerjakan secara individu. Ditulis namanya, kelas, tidak. Apa? Nanti ya. Ya, ini sebentar. Oke. Individu ya. Dan berikan satu contoh. Contohnya yang ada di sekitar kita saja. Satu saja. Nggak usah jauh-jauh. Iya, maksudnya per ininya satu. Per jenisnya satu saja. Ya, itu yang kelompok tadi juga dikumpulin. Sudah? Satu aja. Satu saja. Ya? Ya, Mbak Hana. How do you feel? How do you feel?
Adakah yang merah? Adakah yang oranye? Hana kayak dari tadi Hana ngantuk. Baru udah ice breaking. Sekarang udah hijau tua, dari kuning ke hijau tua ya. Ada yang hijau muda? Atau ada yang melebihi hijau tua? Saking bahagianya. Rainbow. Katanya gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Dida sangat senang, sangat bahagia. Semoga kalian juga merasakan kebahagiaan itu. Semoga kalian bahagia dengan pembelajaran hari ini. Bahagia tidak? Bahagia, alhamdulillah. Untuk hari ini, materi hari ini sudah selesai ya. Tentang pencemaran lingkungan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Ya. Nanti disiapkan, jangan lupa buka bukunya ya. Jadi kalau itu bisa kalian pelajari di halaman 63. 63 di halaman ini, Mbak. Nah ini, bisa kalian pelajari di halaman 100. Nanti dibuka bukunya halaman 100 untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu. Siapa pemimpin hari ini? Sheryl. Disiapkan Mbak Sheryl. Nutup majelis. Berakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya sekalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.